Jemput aku di Honglo sekarang. Cepat. Tadi kenapa? Kok tiba-tiba putus? Sedang jadi supir buat suami dan selingkuhannya. Kakak supir, cantik banget. Nggak secantik kamu. ALV, baru sekarang aku tahu, hanya kamu yang mencintaiku. Aku menyesal. Bercerai dengan Shenyu, ya? Kenapa panik? Bukan. Dia. Dia sekarang melamarmu? Aku minggir dulu ya. Shen Yu, kamu ini sedang menertawaiku? ALV, kamu belum jawab aku. Kamu mabuk. Aku nggak mabuk, please deh. Tunggu aku di sini, aku cepat kembali. Ini pria yang kusyukuri diam-diam selama 4 tahun. Ternyata cinta yang dikasihani. Sangat menyedihkan. Besok kita nikah, sekarang kamu bilang batal. Alasannya? Aku suka sama orang lain, jangan cari aku lagi. Shen Yu. Kamu dengar tadi? Mau menikah denganku? Apapun syaratnya, bisa kupenuhi. Asal kamu tetap di sampingku, menjadi istri yang penurut. Katakan. Kapan kita nikah? Nikah. Sekarang juga. Cewek keluarga sang itu belum cukup menyakitimu? Dulu mau nikah, malah kabur dengan orang lain. Buat keluarga si hampir jadi bahan tertawaan seisi kota. Sekarang dia balik, kamu langsung kejar. Dasar Lupadar Tan. Kamu tidak pantas terhadap Xiao Yu. Kakek. Kejadian malam ini. Hanya sebuah kecelakaan. Keselekon. Kecelakaan apa? Sang 11-11 menginjak kulit pisang. Terjatuh ke atasnya, bahkan bibir mereka bersentuhan. Masih membantah. Tidak tahu malu ya tidak tahu malu. Cheryl V, aku bertahu kamu, kecuali aku mati. Kalau tidak, sang 11-11 jangan harap bisa masuk. Pintu rumah keluarga Si. Aku mengerti, kakek. Aku tidak akan melakukannya lagi. Ayo ikut aku ke atas. Aku ada yang ingin dibicarakan. Dia tidak akan mengira aku yang melaporkan, kan? Kamu tidur dulu saja. Kamu agak aneh hari ini. Kakek bilang apa padamu?
Jangan lupa. Sang 11-11 sudah kembali. Kita berdua punya anak. Apa itu memengaruhinya? Sebenarnya tidak. Tapi jangan-jangan suatu hari nanti kamu tiba-tiba ingin bercerai demi dia. Setidaknya untuk sekarang. Kamu masih istriku. Pak Shen, ada yang mencari Anda. Siapa? Dia tidak bilang, hanya bilang dia Margasang. Menunggu Anda di kafe bawah. Sang 11-11. Shen Yu, jujur saja, aku tidak pernah menganggapmu. Tapi harus diakui, dibandingkan 4 tahun lalu, kamu memang berubah banyak. Hanya saja, burung gereja tetaplah burung gereja, meskipun terbang ke dahan tinggi. Itu hanya burung gereja jelek yang tidak tahu diri. Nona Sang mencari aku hanya untuk ini? Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. 4 tahun lalu, kamu mencuri ALV dariku. Tapi selama ini, kamu seharusnya lebih tahu daripada siapapun. Siapa sebenarnya yang ada di hati ALV? Aku sarankan kamu lebih tahu diri. Bercerai dengan ALV, lalu pergi dengan tangan kosong. Properti, investasi, kendaraan di dokumen ini. Aku beri kamu 3 hari untuk mengembalikan semuanya ke ALV. Selain itu, karena 4 tahun lalu kamu menikah dengan ALV, merugikan kepentinganku, kamu harus ganti rugi kerugian moralku. 10 juta. Aku bercerai atau tidak? Itu juga Xiaofei yang harus bicara langsung denganku. Kamu yang bicara soal ganti rugi denganku. Dengan kata lain, kamu siapa? Kamu. Aku dan Xiaofei sekarang adalah pasangan suami istri yang sah. Kalau begitu, kamu seharusnya pelakor. Kamu bilang siapa pelakor? Shen Yu, kamu cuma ingin menguasai. Pria milikku, aku beritahu kamu. Status sebagai nyonya Si tidak akan lama kamu kuasai. Xiao Yu, kamu sudah bangun. Kamu tidak menjaga kesehatan, hamil masih minum kopi dingin. Aku hamil? Sudah 2 bulan, kamu tidak tahu? Kalau Xiaovi harus beritahu dia? Tidak perlu. Kita mungkin akan bercerai. Sang 11-11 sudah kembali. Seng Shishi. Wanita di berita itu ternyata dia. Nian. Pernikahan ini sebenarnya hanya transaksi adil, saling memenuhi kebutuhan. Pria yang tidak mencintai diri sendiri lebih buruk dari sayuran busuk. Shen Yu. Kamu kenapa? Kemudian, kenapa tidak beritahu aku? Aduh, kamu masih punya hati nurani tidak? Langsung bicara soal wanita lain, kamu tahu tidak? Xiao Yu dia sudah. Nian, kamu tanya dokter. Kapan aku bisa keluar dari rumah sakit? Cepat pergi. Jadi sebenarnya kamu dalam kondisi apa? Pagi waktu berangkat, kan baik-baik saja. Aku. Lambungku tidak nyaman. Sekarang bagaimana? Sudah tidak apa-apa. Ngomong-ngomong. Kapan kita akan bercerai? Kapan aku bilang akan bercerai denganmu? Aku tak saja. Tenang saja. Tidak akan menunggu lama. Aku. Saat kamu ada waktu, kita pergi ke kantor catatan sipil. Baiklah. Hal lainnya bicara nanti. Kamu istirahat dulu yang baik. Aku keluar. Menerima telepon. Seorang anak yang datang di waktu yang tidak tepat. Bukanlah kabar baik yang layak dibagikan. Xiaofei ini keterlaluan, tidak menjemputmu pulang dari rumah sakit. Sudah memutuskan untuk bercerai. Apapun yang dia lakukan tidak penting lagi. Bagaimanapun juga, aku selalu mendukungmu, katakanlah.
Mau makan apa? Aku traktir. Aku ini emosian. Kebetulan sekali, Nona selingkuh. Kamu siapa? Ngomong sembarangan. Oh kamu, ada apa? Pengganti yang tidak berani keluar, menyuruh anteknya menggonggongnya. Siapa yang kamu sebut pengganti? Antek? Dengan wajah seperti Chihuahua ini berani keluar ketemu orang. Dasar tidak tahu malu, semua orang di jalan. Tidak ada yang bisa menandingimu, kamu. Jangan buang-buang waktu dengannya, ayo pergi. Tahu dia selingkuh tapi tetap nekat. Siapa yang kamu bilang tahu selingkuh tapi nekat? Diberi muka malah tidak tahu diri. Aku. Rencana ini harus segera dilaksanakan. Serahkan padamu. Kamu tidak apa-apa? ALV. Aku sangat kesakitan. Pura-pura APA, dia sengaja menjatuhkan diri. Yunian. Kamu keterlaluan. ALV, dia pasti tahu aku penari balet. Jadi sengaja mendorongku. Aku antar kamu ke rumah sakit dulu. Tunggu. Jelaskan dulu baru pergi. Yunian sama sekali tidak menyentuhnya. Shenyu, kamu memang tidak suka padaku, ingin menghancurkanku. Kakiku ini diasuransikan dengan harga selangit. Kamu membiarkan temanmu sengaja melukai. Kamu tunggu saja. Bangkrut karena ganti rugi, ayuan. Bensu aku hubungi Pendakra. Kamu mau menuntutku? Pengadilan juga butuh bukti. Hanya dengan omonganmu bisa menghukum? Lebih baik pengadilan ganti nama jadi Sang saja. Shenyu. Ayo kita ke rumah sakit. Urusan selanjutnya serahkan pada pengacaraku. Bayarkan dia yang urus. IL. Kamu benar-benar tidak percaya padaku? Kamu pulang dulu. Xiaoyu, jangan merendahkan diri. Paling-paling masuk penjara. Aku tidak tahu kehilangan APA pun. Jangan ngomong sembarangan. Aku tidak akan membiarkanmu masuk penjara. Kita sudah tinggal bersama di bawah satu atap selama 4 tahun. Kamu benar-benar hanya percaya Sang 11-11? Bukankah aku sudah menyuruhmu pulang dulu? Kemana saja? Mencari kesalahanku? Aku perhatikan akhir-akhir ini. Kamu mudah marah. Apa karena kejadian hari ini? Membuatmu kesal? Mana berani aku marah? Aku doakan kamu dan Sang 11-11 dari seragam sekolah sampai gaun pengantin. Terikat selamanya. Halo. Apa aku sampai membuatmu begitu jijik? Kamu baik-baik saja? Baik. Shenyu. Xiaoyu, kamu sudah bangun? Apa Xiao Fei yang mengantarku ke sini? Dia tahu aku hamil? Jangan sebut namanya. Kamu pingsan tadi malam. Baru saja mengantarku ke rumah sakit, dia langsung memanggilku. Bilang ada urusan mendesak, lalu pergi. Urusan apa yang begitu penting pada jam segitu? Ada APA? Dia bergerak. Lumayan aktif. Xiaoyu, soal aborsi ini. Apa kamu yakin tidak mau berdiskusi lagi dengan Xiaofei? Lebih baik dia tidak tahu. Aku tidak tahu apa. Aku. Berani-beraninya kamu kembali. Tidak takut celanamu sobek? Berani-beraninya kamu datang. Nian. Kamu tunggu di luar dulu. Kamu baik-baik saja? Kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Tidak. Bagus kalau tidak ada. Lagi pula kita sudah berjanji. Tidak boleh ada yang disembunyikan selama pernikahan. Lagi pula kita akan bercerai. Bahkan jika ada
Itu tidak berlaku lagi. Bagaimana kita bisa sampai seperti ini? Bahaya. Dokter Yu dipukul. Kamu yang menyakiti 11-11 sampai kakinya terluka. Kalau tidak bayar, kubacok wajahmu. Kamu siapa? Anjing liar macam apa ini? Mulut besar sekali. Orang yang langsung dikasih tahu harus menjadi siapa? Nona, Anda pengacara Sang 11-11? Apa sekarang pengacara? Tidak kirim surat gugatan. Malah jadi penggembala anjing? Nyonya Shen, Anda dan Nona Yu diduga melakukan penganiayaan sengaja. Klien saya secara resmi menggugat kalian dan menuntut ganti rugi fisik serta moral. Total 50 juta. Sang 11-11 sengaja menjatuhkan diri sendiri. Minta ganti rugi pula? Merampok ya? 50 juta? Surat gugatan tidak kami terima. Kita temui di pengadilan. Baik, temui di pengadilan. Tunggu. Mau apa lagi? Mau kabur begitu saja? Inikah istri Si yang biasanya penurut? Belakangan dia memang aneh. Dia memukulmu berapa kali? 3 kali. Dia memukul Dokter Yu 3 kali. 3 kali? Kalau begitu aku pukul dia 4 kali. Biar kubalaskan dendammu. Lepaskan. Posture, perlu saya bantu Nyonya? Tidak perlu. Kurasa dia bisa menangani sendiri. Baik, aku akan siapkan mobil dulu. Kamu. Xiao Yu, kamu berdarah. Cepat panggil bantuan. Xiao Yu, sepet. Pasien menunjukkan tanda-tanda keguguran. Keguguran? Shen Yu hamil? Anakku. Shen Yu. Kamu hamil dengan anak kita. Kenapa tidak memberitahuku? Anaknya? Selamat? Kamu pura-pura sedih apa? Di formulir permohonan aborsi. Bukannya kamu sendiri yang tanda tangan? Shen Yu, berdasarkan apa kamu mengambil keputusan sendiri tentang hidup mati anak kita? Berdasarkan apa? Mau melahirkan atau tidak anak ini? Sebenarnya adalah hakku. Apalagi kita memang sudah mau bercerai. Aku beritahu kamu. Hubungan ini kalau memang harus berakhir, harus sesuai caraku. Xiao Yu. Benar-benar hilang. Shen Yu, kamu benar-benar tidak menginginkan anak kita? Jangan sedih. Anaknya masih ada. Apa katamu? Anak. Dia masih ada. Aku sudah menyelamatkan anakmu. Tapi hamil bukan urusan sebentar. Kamu akan sulit menyembunyikannya dari Xiaofei. Aku tahu. Besok aku pindah. Jauh dari Xiaofei. Alvi, Shen Yu keterlaluan. Dia sampai menyuruh orang memblokir perusahaan temanku. Kamu harus bantu aku selidiki siapa di belakangnya yang membantunya. Tidak perlu diselidiki. Aku. Apa katamu?
Kamu malah menyelidikiku hanya karena Shen Yu. Kamu lupa semua masa lalu kita. Tidak ada hubungannya dengan masa lalu. Demi gengsi keluarga Sang, kamu harus menyuruh ayahmu memutus hubungan dengan perusahaan dalam dokumen ini. Kalau tidak, saat aku bertindak dan tidak sengaja melukainya. Jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu. ALV, dia temanku, kalau kamu sentuh keluarganya. Sama saja dengan menampar mukaku. Benar-benar harus seperti ini? Mereka membuat Shen Yu keguguran. Shen Yu sebelumnya hamil, sayang. Pasti dia yang menggoda ALV. Jangan berteman dengan orang bodoh seperti itu lagi. Aku tahu salah, ALV. Jangan marah, ya? Aku akan minta maaf ke Shen Yu. Ini salahku. Sudah, cukup. Dengar baik-baik. Shen Yu sekarang adalah istriku. Sebagai suami, melindunginya adalah tanggung jawabku. Aku tidak ingin melihat kejadian seperti ini terulang lagi. Keluar. Pak Si, ini paket dari Nyonya. Shen Yu. Kau sangat ingin sekali lari dariku? Shen Yu, karena anaknya sudah tidak ada lagi. Lebih baik kita cepat cerai, biar aku dan ALV bisa bersama. Xiao Yu, yakin tidak perlu kubantu pindah? Tidak usah. Aku bisa sendiri. Barusan kayak bergerak. Benarkah? Hello sayang, aku ibu baptismu, NK. Shen Yu ternyata pura-pura keguguran. Dia mana bisa dengar kau sekarang? Jangan-jangan anakmu berbakat, jangan meremehkannya. Aku tidak akan membiarkan kau melahirkan anak ALV. Hello. Bantu aku urus sesuatu. Sudah, ayo pergi. Halo, barang-barang Anda sudah diatur di lantai atas. Ini barang berharga yang Anda minta untuk ditaruh terpisah. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Baik. Sayang. Ini rumah baru kita. Kamu tidak apa-apa? Tidak terluka? Dahimu. Pastikan kejadian hari ini diselidiki tuntas. Jauh-jauh dariku kenapa? Luka di dahimu nanti sembuh sendiri kalau tidak diobati. Biar aku. Jangan bergerak. Sudah. Shen Yu, kau tahu. Masa laluku tidak bisa dihapus. Aku sekarang juga tidak bisa mengabaikannya sepenuhnya. Aku berhutang nyawa padanya. IL. Kau sama sekali tidak mengerti akar masalah kita. Selama ini, siapapun yang ada di sekitarmu tidak penting. Tapi sekarang orang itu adalah Sang 11-11. Kamu ingin bercerai. Aku tidak akan setuju. Berpisah selama 2 tahun. Pengadilan juga bisa memutuskan perceraian. Luka sudah diobati. Sebentar lagi, aku akan menyuruh Ayuan menjemputmu. Besok Senin, jangan lupa kerja. Aku sudah resign. Aku tidak setuju. Ini hanya pemberitahuan. Shen Yu. Aku sangat baik.
Pasal yang ditandai merah di kontrak kerja. Jika resign sebelum 5 tahun. Harus bayar denda 20 juta. Aku ingatkan kamu. Besok tepat tahun keempat kerjamu. Kamu kejam sekali. Tinggal setahun lagi. Hello, Boss Shi. Kenapa ada plester? Plaster di Kepler Bosser. Ternyata Hello Kitty. Ada apa ini? Bosser. Sudah jam 10.30, kenapa Shen Yu belum datang? Bukan begitu, Bos Shi. Hari ini Kepala Shen baru mengajukan mutasi. Untuk survei pasar. Survei pasar? Itu kan jadi sales obat. Iya, jadi sales obat lebih berat. Sering harus menemani klien minum, tapi dia bilang, suaminya sakit lumpuh, butuh uang lebih. Berat ya, tapi mau gimana lagi? Suami lumpuh jadi sales obat temani minum? Ayah, Hebat juga kamu Shen Yu. Yang datang ini orang penting, manfaatkan kesempatan. Mengerti? akhirnya Bos Wang datang. Wah, maaf terlambat Nona Sang. Shen, sini cepat. Ini Nona Sang. Tak perlu perkenalan. Kita sudah kenal lama. Baru beberapa hari tidak bertemu. Kenapa turun jadi sales obat? Nona Sang bertanya, kamu tidak dengar? Sudahlah, hal memalukan, tak perlu dibahas. Menamlah. Kau dihukum 3 gelas. Sebagai permintaan maaf. Maaf ya. Suamiku melarangku minum alkohol, katanya. Kalau aku minum, nanti malam pulang bakal merepotkan dia lagi. Kamu sudah menikah? Iya, Bos Wang. Aku sudah menikah 4 tahun loh. Oh iya, suamiku. Nona Sang, kamu kenal. Dia adalah Bos Shi. Shen Yu. Teman. Nona Shen. Cincin berlian ini, kayaknya harganya minimal 7 digit ya. Biasa aja. Suamiku sangat mencintaiku. Mau apa saja harus memberiku yang terbaik. Aku juga nggak bisa apa-apa. Banyak bacot. Shen Yu, kamu baru saja dipindahkan. Lebih baik temani paman lu dengan baik. Siapa tahu urusannya jadi. Nona Sang benar, ayo minum satu. Hari ini minum sampai senang. Apa permintaanmu? Aku penuhi semua. Maaf ya bos lu. Aku benar-benar nggak bisa minum alkohol, tapi aku juga nggak bisa menolak. Harga diri bos lu, kan? Kalau begitu. Aku ganti dengan teh, bersulang untukmu. Ayo, keluar untuk bersenang-senang, minum teh apaan? Aku ambilkan gelas besar, minum alkohol. Kamu nggak dengar? Aku bisa ulangi sekali lagi. Aku nggak minum alkohol. Shen Yu, paman lu mengajakmu minum. Itu menghargaimu. Kamu nggak ngasih muka ke paman lu? Mau terus berkecimpung di bidang ini nggak? Nggak minum. Nggak apa-apa. Mulut nggak mau minum. Kalau begitu, tubuh yang minum. Minum. Cuma sales obat penghibur. Alkohol hari ini. Kamu harus minum, mau tidak mau.
Sayang, pergi sana. Arvoli severo. Shen Yu. Si kedua. Perusahaanmu bangkrut ya? Kok sampai butuh bawahan menemani minum buat dapetin proyek? Huo Xiqiao juga datang? ALV, kamu makan di sini kok nggak cari aku? Memangnya kamu pernah mandi bareng dia? Atau kencing bareng? Arvoli severo. Si ketiga. Jangan bicara kasar begitu. Cantik, mereka berdua mesra-mesraan di sana. Jangan biarkan aku sendirian dong. Tuan Huo ketiga. Kamu kenal aku? Siapa di Jiangcheng yang nggak kenal Tuan Huo ketiga? Ucapanmu, aku suka. Kayaknya. Selama ini aku bermain cukup keren ya. Tapi ini nggak adil. Aku belum tahu namamu. Shen Yu, Langsung to the point. Tuan ketiga menyelamatkanku. Nggak perlu aku waspada sama kamu. Ini Wai Liao. Di wilayahku, mengganggu wanita secantik kamu. Aku nggak membantumu. Aku minta maaf sama kamu. Oke. Kalau gitu aku terima permintaan maaf Tuan ketiga. Minarek. Punya pacar? Mau tidur sama aku malam ini? Nggak ada penyakit kelamin, ada laporan kesehatan. Nggak main narkoba, nggak seriusan. Soal teknik, lumayan. Baden. Gimana? Coba rasain. Lebih oke lagi. Huo Xiqiao, jangan keterlaluan. Maaf. Yang Master Huo. Punya pacar? Nggak, aku anak baik. Nggak suka selingkuh. Atau mata keranjang. Kalau yang Master Huo, ada kebiasaan buruk nggak? Nona Shen. Kamu tanya sedetail ini, nanti kalau kamu tidak setuju denganku. Aku tidak mau lanjut. Kamu kebanyakan makan ya? Ada apa ini? Kamu sudah menikah? Aku masih single. Sudah, mau coba berdaging saja tidak boleh. Kalau mau coba, cari di luar. Dia tidak boleh. Kenapa dia tidak boleh? Jangan-jangan. Kamu juga suka dia? Huo Xiao. Kita berdua sama-sama single. Jangan ganggu orang lain. Biarkan mereka pamer cinta. Masuk akal. Gadis cantik ini cocok denganku. Aku bawa orang pergi dulu, bye. Shen Yu. Tidak ada yang mengganggu kita lagi. Ayo kita makan. Aku masih ada urusan. Aku suruh Ayuan mengantarmu pulang. ALV. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Di tempatku, kalau ada masalah, secara logis, aku harus mengantarmu pulang. Tapi, kalau mau berterima kasih, bukankah seharusnya dengan cara yang lebih langsung? Ini caraku mengucapkan terima kasih. Sedangkan cara yang Huo Xiao inginkan. Aku sudah menikah. Jadi kebaikan seperti ini harus dibalas di kehidupan berikutnya. Bye. Wanita ini, Minarek. Shen Yu. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Koksang 11-11 begitu cepat. Relah melepasmu pergi?
Sudah cukup main-mainmu? Siapa yang main-main? Kamu pikir Huo Xiqiao akan serius padamu? Dia hanya playbau. Dia hanya ingin main-main denganmu. Wanitanya sudah memenuhi 2 jalan. Kamu juga sama, kan? Kamu bahkan main-main selama 4 tahun. Shen Yu. Kalau kamu cari pengganti, tidak perlu terburu-buru seperti ini. Huo Xiqiao bukan pilihan terbaik. Tapi kalau kamu hanya ingin membuatku marah, juga tidak perlu. Bagaimana? Kapan Bosi mulai jadi germo? Lagi pula kita akan bercerai. Kalau mau cerai cepatlah. Kau lihat sendiri, aku sangat laku. IL, beraninya kau menghina aku seperti ini. Kalau bukan karena Sang 11-11 kembali, semua ini tidak akan terjadi hari ini. 4 tahun ini. Bukankah aku sudah cukup patuh? Karena 4 tahun lalu, kita bersama karena dia. Maka hari ini, selesai. Aku minggir. Shen Yu, kau salah paham. Dan jangan lagi gunakan rasa posesifmu untuk mengontrolku. Pergi. Shen Yu. Kau akhirnya tidak lagi lemah hati. Ayo minum. Tidak, dia kenapa? Ini merebut minumanmu, kau merebut wanitanya ya. Siapa tahu, dia emosinya tidak stabil bukan sehari 2. Senting. Jangan-jangan istrinya selingkuh. Memberinya tanduk hijau. Kakak kedua. Kau hila. Tidak. Dia ngapain ini? Tiba-tiba memukulku. Lalu tertidur. Tunggu sebentar. Sudah tahu si Lau Er menikah. Tapi 4 tahun. Tidak tahu wajahnya seperti apa, sekarang kesempatan datang. Kau telepon, bilang Lau Er ada masalah, minta adik ipar datang. Aku telepon. Sudah telepon. Halo. Bicara. IL, kau mau apa lagi? Suara ini. Shen Yu. Cheryl V. Jemput. Aku kirim alamatnya ke kamu. Kamu jemput ya. Dudo. Ayo tuang saja. Bukan, kenapa? Habis telepon langsung lesu. Cewekmu juga direbut orang. Jangan ngomong sama aku, sebel. Shen Yu CLV. Jangan-jangan mereka. Bro, pengen coba yang enak aja nggak boleh. Kalau mau coba yang enak, cari di luar, dia nggak boleh. Kenapa dia nggak boleh? Bete banget. Mau kemana? Santai, aku ambil botol minuman dulu. Tidur nyenyak banget, kayaknya nggak bakal ada masalah.
Nona Shen. Kamu kenapa di sini? Aku datang untuk menjemput Xiaofei. Oh. Istri muda si nomor 2, ternyata benar kamu. Dia mana? Arvoli Severo. Kamu kenapa? Maaf. Kamu kenapa? Aku juga nggak tahu aku kenapa. Setiap kali aku berpikir kamu akan berpisah denganku. Nanti akan ada pria lain yang mencium dan memelukmu. Aku jadi cemburu setengah mati. Tidak. Kamu harus jadi milikku. Aku memang milikmu. Arvoli Severo. Kamu kebanyakan minum, aku antar kamu pulang ya. Janji sama aku. Janji nggak cerai sama aku, oke? Shen Yu. Kamu lihat baik-baik aku siapa. Shen Yu. Jangan lihat. Kotea. Keluar. Kamu kenapa nangis? Kenapa? Apa sang 11-11 nggak bisa memuaskanmu? Baru sekarang kamu bikin aku jijik. Kamu pernah ke klub, cari aku. Ya. Nggak ganggu kalian kan? Aku kan istrinya. Cukup bertanggung jawablah. Bukan Shen Yu, dengarkan penjelasanku. Kemarin aku mabuk, tidak sadar sepenuhnya. Aku mengira sang 11-11 adalah kamu. Sudah. Aku lelah Xiaofei. Aku tidak mau mendengar lagi kebohonganmu yang penuh celah. Tidak peduli kamu mabuk lalu berbuat salah atau mabuk lalu menunjukkan perasaan sejati. Tidak penting. Percayalah padaku, benar-benar bukan seperti yang kamu lihat. Jangan buang waktu lagi. Kita cerai saja. Makan lebih banyak. Eyo. Terlalu banyak. Aku tidak bisa makan. Ada apa sih Ryu? Kamu sakit ya? Beberapa hari lalu dengar kamu dirawat di rumah sakit. Ada apa? Tidak apa-apa. Aku hanya sakit perut. Sudah hampir sembuh. Tidak boleh begitu. Besok kamu pindah kembali ke rumah tua. Baik kakek. Aku akan suruh orang masak lebih banyak makanan favoritmu, biar tubuhmu pulih. Kakek. Sebenarnya, kita sudah. Kakek tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku sudah tua. Tidak berguna lagi. Hidup sampai usia ini, tidak tahu berapa kali lagi bisa bertemu kalian. Jangan bicara begitu kakek. Tubuhmu sehat kok. Kedepannya harus minum obat tepat waktu setiap hari. Xiao Yu memang yang paling baik ke kakek. Kalau begitu si Ryu tinggal saja di sini. Kedepannya setiap hari mengawasi kakek minum obat. Boleh? Baik kakek. Baik. Kamu sengaja. Kakek sudah sakit, tentu kita harus tinggal. Merawatnya. Kamu tahu kakek sengaja bicara begitu. Kamu malah menyetujuinya. Biar ku beritahu, aku akan pergi sebentar. Ke kakek, aku sendiri yang akan bicara. Kalau begitu sepakat, Nona Shen. Semoga kerjasama kita lancar. Maaf. Bos Liu, bagaimanapun juga.
Kalau kerja sama juga ada bagianku, kenapa tidak minum denganku? Jangan-jangan karena Nona Shen cantik. Jadi cuma minum dengan si cantik ya? Ah, Bos Wo, jangan begitu. Kan kita sudah kerja sama. Malam ini minum lebih banyak. Aku tidak takut sama kalian. Tidak apa-apa. AO, Meiju. Habis. Bos Lu, malam ini aku belum puas minum. Besok lanjut lagi. Xiao Shen, kamu harus mengantar Huo Shao pulang dengan selamat, hari ini dia membantumu. Dia minum banyak sekali. Tenang saja. Ayo. Huo Shao memang kuat minum. Kamu ini. Sudahlah. Dia juga mabuk seperti ini karena urusanku. Bantuin sampai selesai saja. Sopir, jalan. Huo Xiqiao, rumahmu di mana? Sayang, malam ini ke rumahmu ya? Diam kau. Sopir, ke hotel terdekat saja. Baik. Rumah tua ada jam malam. Harus pulang sebelum jam 11.30. Pulang apa? Tidak muntah di badan sendiri, malah muntah di badanku. Kamu kok datang? Aku juga mau tanya. Kok kamu pakai baju Huo Xiqiao? Dia ada di dalam. Kamu mengikutiku? Kamu tidur dengannya? Kamu gila ya? Aku tanya sekali lagi, kamu tidur dengannya? Arvoli severo. Xiaofei, hebat juga kau. Sekarang kamu bawa dia ke sini buat tangkap basah ya? Kok kamu datang? Aku cari kamu di rumah, kebetulan lihat kamu keluar, jadi aku ikut. Ada API? Jangan pura-pura. Kamu yang menyuruh Xiaofei datang, kan? Kamu sangat kecewa, ya? Dia mengaku kamu Huo Xiqiao. Ya. Aku memang tidur dengan Huo Xiqiao. Puas sekarang? Kamu memang ingin mendudukku berselingkuh selama pernikahan, agar aku pergi tanpa membawa apa-apa, kan? Kalian berdua benar-benar serupa. Shen Yu, jangan coba alihkan topik. Aku kira kamu keluar malam-malam. Untuk urusan kerja penting, ternyata. Kamu selingkuh di belakangku. Kau anggap aku apa? Kalau kamu anggap apa 4 tahun kita ini? Lagi pula, sejak kapan kamu begitu sayang padaku? Tiga tahun, lalu 4 tahun. Aku selalu mencoba menebak pandangan Xiaofei sebenarnya. Tertuju pada siapa? Adakah sedetik pun dia melihatku? Berharap, lalu kecewa, berulang kali. Shen Yu. IL. Ayo kita saling tambah WeChat. IL. Sebenarnya aku. Pacar aku ingin gabung grup belajar kalian. Tolong jaga dia baik-baik ya. Terima kasih. Sebenarnya aku sangat menyukaimu. Xiaofei, mulai sekarang.
Aku takkan lagi menunggumu di tempat yang sama. Shen Yu, tadi kan? Kamu dan Huo Xiqiao yang bersama. Seharusnya aku yang marah, kan? Shen Yu, Kamu seharusnya masuk tadi. Ranjiang Huo Xiqiao masih ada sisa hangat tubuhku. Mau cek lagi? kamu sengaja bilang begitu untuk memancing amarahku? Kenapa? Bosi cuma dihianati sekali. Langsung marah? Lalu kenapa aku harus terus-terusan menerima? Kamu dan Sang 11-11 selalu berduaan? Kenapa aku harus terus-terusan mengangkat wajah? Untuk kalian pukul? Kapan aku pernah dengannya? Shen Yu, kenapa kamu selalu menyangkutkan Sang 11-11 dalam urusan kita? Sudah kubilang hubunganku dengannya sudah berakhir, tidak ada hubungan lagi. Jangan-jangan Bosi lupa. Bagaimana kita menikah dulu? Sudah cukup. Marah karena malu? IL, kamu hanya membenci segala sesuatu yang lepas dari kendalimu. Baik itu Sang 11-11 yang pergi ke luar negeri 4 tahun lalu. Atau sekarang aku ingin bercerai denganmu. Kamu hanya peduli pada dirimu sendiri. Benarkah itu yang kamu pikirkan? Ya. Aku lelah. Kita akhiri saja. Karena Huo Xiqiao? Kamu benar-benar menyukainya? Ya. Baik. Aku setuju. Sudah dipikirkan matang-matang? Apakah kedua pihak rela bercerai? Dulu, dilamar oleh orang yang diam-diam kusukai. Seperti memenangkan hadiah utama. Tapi pada akhirnya, ini hanya transaksi cinta yang tak terbalas. Sudah dipikirkan matang-matang. Seharusnya seperti ini. Mulai sekarang, dunia kita tidak seharusnya memiliki titik temu lagi. Shen Yu, jika hasil ini adalah yang kamu inginkan, maka aku rela melepasmu pergi. Kalian memiliki masa tenggang perceraian selama 30 hari. Jika menyesal selama waktu ini, datanglah untuk membatalkan permohonan perceraian. Tidak perlu. Kenapa? Kamu bahkan tidak bisa menunggu 30 hari? Aku khawatir kamu buru-buru. Shen Yu. Akhir-akhir ini kakek sedang tidak sehat, bisakah menunggu sampai waktunya tepat? Aku akan memberitahunya. Tenang, tidak akan menahanmu terlalu lama. Lagi pula ada masa tenggang 30 hari. Aku percaya kamu bisa menanganinya. Rumah itu, kamu yakin tidak mau? Luas dan pasti selama 4 tahun. Tidak perlu. Sudah lebih dari cukup. Hari ini juga. Aku akan mengumpulkan barang-barangku. Dan pergi. Karena kita sudah bercerai. Kamu tidak perlu lagi menjadi sales obat atau menemani minum. Sebenarnya, posisi kepala Departemen Pengendalian Biaya. Tidak ada yang lebih cocok darimu. Tentu saja. Sudah ketemu siapa yang memotret Shen Yu dan Huo Xiqiao? Sudah tahu?
kebakaran. Bagaimana? Kamu tidak apa-apa? Sudah pulang. Lapar tidak? Aku tidak buru-buru, lain kali ingat pakai sepatu. Ada tempat tidur tidak dipakai. Suka tidur di sofa. Xiaofei, pernikahan kita ini transaksi, bukan cinta. Kalau tidak bisa berikan ketulusan, jangan halangi aku pergi. Shen Yu. Kamu boleh membenciku. Memakiku. Tapi kamu hanya bisa milikku. Bahkan jika mati. Nisanmu juga. Berdampingan denganku. ALV, kita mau kemana? Bandara. Kamu mau ajak aku jalan-jalan? Kenapa tidak bilang? Dari awal supaya aku bisa siapkan. Kamu. Siapkan? Bukan kita. Kamu mau usir aku? Kenapa? Berhenti. ALV, sebenarnya apa yang terjadi? Kamu dan Shen Yu, bukannya sudah bercerai? Sekarang tidak ada lagi yang menghalangi kita, tapi sekarang kamu mau mengirimku ke Amerika. Orang yang menyerang Shen Yu di bawah gedung waktu itu. Kamu yang atur, kan? Foto dia dengan Huo Xiao. Juga kamu yang suruh orang sebarkan, kan? Aku tidak. Waktu dia keguguran, sudah kubilang tidak ingin melihat lagi. Tindakan yang menyakitinya. Sang 11-11. Kamu anggap perkataanku angin lalu? Bukan, ALV. Aku tidak mendengarmu. Aku hanya ingin bersamamu. ALV, jangan lupa. Dulu yang mau kamu nikahi adalah aku. Yang pergi begitu saja waktu itu juga kamu. Sang 11-11 4 tahun lalu. Kita sudah benar-benar berakhir. Berakhir. Tidak berakhir. ALV, dulu nyawamu yang aku selamatkan. Ya. Dulu memang kamu yang menyelamatkanku. Jadi aku sudah membalasnya. Lebih dari 20 tahun memanjakanmu. Atau kamu mau lebih banyak lagi? Nyawaku. Atau hartaku? Aku hanya ingin cintamu. ALV, aku salah. Maafkan aku sekali lagi, ya? Kita sudah tidak bisa kembali seperti dulu. Bisa kembali. Bagaimana bisa tidak kembali? Apa karena Shen Yu? Apa kamu jatuh cinta padanya? Di Amerika sudah kuatur untukmu, turunlah. Aku punya kabar baik tentang keluarga Si untukmu. Kamu pasti tertarik. Sudah siap menerima hubungan baru? Huo Xiao, aku bohong padamu waktu itu. Bos Si itu istri? Kami sudah bercerai. Dia mau ketemu siapa? Mau bagaimana? Tidak ada hubungannya denganku. Itu juga benar. Hari ini aku dengar dari orang kantor. Belakangan ini Huo Shao setiap hari datang ke kantor cari istri. Carrie Nona Shen. Aku tidak hanya pernah menikah. Sekarang juga sedang hamil. Aku masih ada rapat, aku pergi dulu.
Kamu bilang apa padanya? Kok pergi? Maaf, selain urusan kerja. Tidak ada komentar. Karena sudah bertemu. Aku antar kamu pulang, temani kakek makan, boleh kan? Bosi sekarang memaksa dengan kekuasaan? Jangan salah paham, kakek yang memaksaku bawa kamu pulang. Grup, belakangan ini kurang tenaga kerja? Tidak ada. Kenapa tanya begitu, kakek? Lalu kenapa tinggal serumah tapi? Menantu perempuan selalu sibuk, jarang terlihat. Itu karena dia, setiap hari cari-cari masalah. Siayu itu istrimu. Kalau bukan kau yang menyuruhnya kerja, dia tidak akan sibuk seperti ini. Kalau begini terus, aku ini orang tua. Kapan bisa punya cicit? Sebentar lagi, kakek. Kami setiap malam berusaha. Muka merah batuk, minum air hangat dulu. Ini semua karena kamu ngomong sembarangan. Bukan, maksudnya. Setiap malam berusaha itu apa? Bukannya begitu? Tidur di sofa. Kenapa? Xiaofei, aku ingatkan, jangan keterlaluan. Kita sekarang ini. Polisi masuk. Kakek di luar. Kakek mengawasimu sepanjang malam, atau aku turun sekarang. Dan jujur kakek, aku akan pergi sekarang. Bukan. Aku akan pergi sekarang. Bilang ke kakek kita sudah cerai. Kenapa dia ikut? Kalian berdua, bukannya sudah cerai? Kau malah membunyikan klakson malam-malam. Untung kakek tidak ikut. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Memikirkan apa? Aku bersedia menjadi ayah anak itu. Aku bilang, aku akan memperlakukan anakmu seperti anakku sendiri, Shen Xiaoyu. Maukah kau menerima usahaku? Aku bahkan tidak mau ayah kandung anak itu. Kenapa kau pikir aku mau menerimamu? Tenang, dia tidak akan datang. Banyak mulut. Banyak mulut apanya? Bisakah kalian? Tunang, kami sudah bertengkar sejak kecil, sudah terbiasa. Jangan kekanak-kanakan. Shen Yu, Huo Si Kiao, bisakah kau mengantarku ke rumah sakit? Turunkan aku. Sangat takut sampai aku harus mengantarmu ke rumah sakit. Karena ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku? Tidak ada. Lao Yar. Aku belum naik mobil. Shen Yu. Apa benar kau menyembunyikan sesuatu dariku? Jangan sampai Xiao Fei tahu. Aku tidak keguguran.
Shen Yu, masih ada yang tidak nyaman? Masalah anak. Aku sudah tahu semuanya. Aku akan mempertahankan anak ini. Hanya saja, ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tahu apa yang kau khawatirkan. Tapi aku tidak berniat melepaskannya. Dan tidak akan pernah melepaskannya. Anaknya sehat, tapi kondisi tubuhmu sangat buruk. Kurang gizi ditambah kelelahan yang berkepanjangan. Kau mencabut permohonan cerai. Atas dasar apa kau melakukan ini? Sebelum melakukan sesuatu. Bisakah kau berdiskusi denganku dulu? Sudah janji. Aku akan membantumu menyembunyikan dari kakek masalah anak. Aku menipumu. Tapi karena aku memutuskan untuk mempertahankan anak ini, aku akan bertanggung jawab untuknya. Tanggung jawabmu adalah terus masuk rumah sakit. Menanggung semuanya sendiri sampai kondisimu seperti ini? Kita sudah bercerai. Apa hubungannya denganmu? Baik, jangan marah dulu. Dokter juga bilang, emosimu tidak boleh terlalu terguncang. Kau butuh istirahat yang cukup. Kau bersikap lembut dan sabar seperti ini karena anak, kan? APA. Xiao Yu hamil. Di rumah sakit makan tidak enak, tidur juga tidak nyenyak, dia hamil. Bagaimana bisa tinggal di luar? Serahkan padaku. Ayo ke rumah sakit, jemput cucu menantuku. Baik. Xiao Fei, sudah kubilang tidak perlu kau jaga. Xiao Yu, kau sudah bangun? Kakek, Ada yang tidak nyaman? Sudah kubilang pada kalian. Pelen. Baik. kakek, kenapa kau? Aku menunggumu di rumah. Xiao Yu. Tenang saja, cucuku yang tidak berguna. Sudah kusuruh pulang. Mulai hari ini, kakek akan menemanimu sendiri. Aku akan tidur di sana. Tunggu, kakek. Anda bagaimana bisa tidur di tempat seperti ini? Aku sudah baik-baik saja. Sekarang aku bisa pulang. Tidak dengar APA yang dikatakan menentuku? Pulang. Aku bukan itu maksudnya. Aku beritahu kamu, demi menghormati kakek, aku tidak akan berhitung denganmu. Tapi urusan perceraian, aku tidak akan berhenti sampai selesai denganmu. Xiao Yu. Shi LV. Xiao Fei, kamu mau apa? Shen Xiao Yu. Kamu datang untuk apa? Kamu baik-baik saja? Bayinya baik-baik saja? Kamu merindukanku? Bunga untuk si cantik. Apa maksudmu? Huo si pelakor, berani-beraninya merayu di hadapanku. Mana suami? Diam. Sudah, jangan bertengkar. Kamu mau apa? Tentu saja datang untuk memberi bunga dan suplemen, plus menjadi ayah si bayi. Xiao Yu, pertimbangkan aku. Xiao Fei, kamu mau apa? Jangan paksa aku berbalik melawanmu.
Aku peringatkan kamu. Kalau berani makin lancang, berita utama besok akan menjadi pangeranku tewas mengenaskan. Bernie, IL. Lepaskan. Xiao Yu kenapa? Kamu setuju? Usulmu ini. Sementara tidak kuperhatikan. Terima kasih untuk suplemennya. Bunganya tidak kuterima. Tidak pantas. Anakku. Tidak butuh ayah. Xiao Yu, kamu ini buang ayah, simpan anak ya. Wanita tangga. Ingat telepon aku. Telepon aku. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Aku baru datang. Kakek bilang, ibu hamil tidak boleh minum soda ini, harus banyak minum air hangat. Kakek bilang, duduk seperti ini baik untuk pinggang. Ibu hamil tidak boleh membawa barang berat. Kakek yang bilang, Kakek-kakek, cuma tahu kakek. istirahat Bu. Apakah kamu bayi labu? Shen Yu, makanan sudah siap. Kakek bilang, kirim masakan satu. Jangan ganggu aku. Kamu bilang ibu hamil emosinya fluktuatif banget. Ini bakal berlangsung berapa lama? Tuan Muda. Mungkinkah ini bukan reaksi kehamilan, tapi cuma tidak suka sama kamu? Cuma karena tidak suka sama kamu. Tidak suka sama aku? Gimana bisa? Aku takut dia karena ada penolakan terhadap aku yang mempengaruhi emosi dan kesehatannya. Sengaja pakai nama kakek. Apa aku kurang baik? Bukan kurang, tapi sudah lebih dari cukup. Nyonya muda mana tahu kalau kamu yang peduli padanya. Dia pikir kamu cuma ikut perintah kakek. Aku bilang Nyonya akan salah paham, kamu cuma peduli pada kakek dan anak. Bukan untuk dia. Aku mengerti. Ayuan, siapkan mobil. Xiao Yu. Nian. Kamu kok datang? Katanya rumah sakit lagi sibuk banget. Tentu saja karena ada orang yang... Xiao Fei, kamu mau apa? Aku sibuk, nggak ada waktu buat marahin kamu. Kamu gila lagi ya? Kurang. Ini aku donasikan ke rumah sakit atas nama Yayasan Amal. Perlengkapan terbaru. Direktur setuju kasih kamu cuti 10 hari. Cari waktu. Untuk jenguk Shen Yu. Xiao Fei, kamu mau apa? Mau menyuap aku? Mau Xiao Yu aborsi, terus dia disakiti? Jadi pengganti kamu, aku kasih tahu. SST. Rumah sakit dilarang berisik. Yunian, kamu salah paham. Aku lihat Shen Yu belakangan reaksi kehamilannya parah. Emosinya juga nggak stabil. Aku pikir mungkin dengan orang yang paling dia percaya di sampingnya, dia bakal lebih nyaman. Ternyata kamu mau aku temani Xiao Yu di rumah kamu. Bicaralah langsung, mati ya. Sudahlah, kamu nggak bisa ngomong juga udah lama. Nggak akan ribut, Xiao Yu yang penting, ayo. Silakan. Kebetulan aku ada di dekat rumah sakit. Menyelesaikan urusan, tak sengaja bertemu dengannya. Dia bilang dia merindukanmu. Jadi aku ajak dia kembali untuk menemuimu. Jangan pedulikan dia dulu. Aku mau bicara denganmu. Dia belakangan berubah seperti orang lain. Sejak tahu aku hamil. Selalu berkeliaran di depanku, entah apa maunya. Kalau bukan karena kakek, aku takkan mau pulang bersamanya. Manfaatkan saja dulu untuk memulihkan kondisi tubuhmu. Bukannya dulu kamu sangat membencinya? Kenapa kamu bisa datang bersamanya? Kali ini aku rasa sudah benar. Setidaknya sekarang dia bahagia. Nian. Sudah waktunya makan. Bagaimana kalau makan dulu sebelum pergi? Tidak merepotkan? Tidak merepotkan. Sudah mulai dimasak, tunggu sebentar. Kamu kurus lagi, padahal sedang hamil. Harus makan yang cukup, bukan?
Lagi pula bos besar sendiri yang masak, kita tinggal menikmati. Manfaatkan dia untuk meluapkan emosi. Makan sudah siap. Semua makanan favoritmu. Kebetulan saja. Mana mungkin dia tahu makanan kesukaanku? Ini bukan kebetulan. Kamu tidak suka daging sapi kambing, suka seafood, tidak suka manis. Suka pedas tapi tidak suka sayur. Kita hidup bersama selama 4 tahun, seleramu. Aku masih ingat. Ao. Ma kenyang banyak. Yang penting perut kenyang. Makan. Yunian. Hari ini berkat kamu. Nafsu makan Shenyu jauh lebih baik dari biasanya. Kalau nanti ada waktu, silakan datang lagi untuk menemaninya. Jika ada yang bisa kubantu, hubungi aku kapan saja. Xiaoyu sahabatku, tidak perlu kamu ingatkan. Aku akan luangkan waktu untuk menemaninya. Ada lagi yang mau kamu katakan? Dari semua orang yang kukenal, kamulah yang paling memahami Shenyu. Aku ingin tahu, apa yang harus kulakukan untuk mengubah pandangannya terhadapku, menerimaku. Shi LV. Jangan-jangan kamu mau bilang, kamu benar-benar jatuh cinta pada Xiaoyu? Ingin merebutnya kembali, ya? Atau karena dia mengandung anakmu? Nyonya muda, ada apa denganmu? Wajahmu kenapa pucat sekali? Di dalam hatiku, Shenyu tetaplah Shenyu. Bukan tentang anak ini, yang kuinginkan selama ini hanyalah dia. Xiaofei, jangan-jangan kamu ingin bilang, kamu benar-benar jatuh cinta pada Xiaoyu kami? Ingin merebutnya kembali, ya? Atau karena dia mengandung anakmu? Shenyu, sudah 4 tahun. Apakah Xiaofei mencintaimu atau tidak? Bukankah kamu sudah cukup paham? Siapa? Xiaoyu. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ayo duduk dulu. Pelan-pelan. Kakimu tidak nyaman? Sepertinya kram. Biar aku lihat. Aku akan pelan-pelan. Perutmu juga tidak nyaman? Baru saja bergerak. Sayang. Aku ayahmu. Benar-benar bergerak. Jika bukan karena bayi dalam perut ini, mungkin seumur hidup. Aku tidak akan melihat Xiaofei seperti ini. Dia sepertinya memanggilku. IL. Kamu nanti. Tidak perlu melakukan ini semua lagi. Apa maksudmu? Terima kasih atas perawatannya selama ini. Tapi, kita tidak perlu bertahan hanya demi anak. Bukan. Kamu pikir aku peduli pada anak itu? Xiaoyu. Yang selalu kupedulikan adalah kamu. Aku mau tidur. Tidak. Kali ini dengarkan aku sampai selesai. Alasan aku menyayangi bayi ini adalah karena dia adalah anak kita. Aku mencintaimu, karena itu aku menantikan kelahirannya. Apa yang kamu katakan tadi? Aku mencintaimu, ya. Shenyu, kita sudah bersama selama 4 tahun, tapi aku baru sadar belakangan ini bahwa hatiku sudah tertarik padamu sejak lama. Aku mencintaimu. Dia berjaga di sini semalaman.
Apakah kamu benar-benar mencintaiku? IL. Ini. Tanpa alkohol. Terima kasih. Kamu mengajakku keluar hari ini. Apa akhirnya kamu sadar bahwa dibandingkan Sylvie, aku lebih cocok untuk menjadi ayah bagi anak dalam kandunganmu? Anakku. Cukup punya ibu yang mencintainya. Tidak perlu ayah, tidak masalah, paman saja boleh? Sekarang kamu tidak dalam kondisi yang nyaman, pasti butuh seseorang untuk merawatmu. Yang merawatku bisa teman, sahabat, bahkan perawat. Tapi bukan kamu. Huo Si Kiao. Aku tidak punya perasaan cinta padamu. Aku dan Sylvie memang sudah bercerai, tapi 4 tahun hubungan kami. Bagiku. Tidak tergantikan. Beberapa waktu lalu, terima kasih atas bantuanmu. Jika kamu mau, kita bisa jadi teman. Jika tidak mau, tidak masalah. Shen Yu, minum sendirian tidak asyik. Kenapa? Di matamu. Apa aku terlihat seperti orang yang suka memaksakan diri? Kalau kamu bisa begitu santai, maka sebagai temanmu, aku juga tidak boleh bertele-tele. Ayo. Wah, makan malamnya enak banget. Lain kali kita lihat bintang bersama. Laki-laki jangan dimanjakan. Seseorang harus lebih berusaha. Bikin gemas. Sampai jumpa lagi, bye. Shen Yu, Huo Si Kiao tidak cocok untukmu. Kamu yang cocok. Shen Yu, apa yang harus kulakukan agar kita bisa kembali seperti dulu? Xiao Yu. Belakangan ini Sylvie tidak mengganggumu kan? Xiao Yu. Kehamilan adalah kabar gembira besar, kenapa tidak memberitahu ayah? Selamat, kakek. Keluarga Si akhirnya punya penerus. Xiao Yu adalah pahlawan besar kita. Harus memberikan hadiah yang layak untuk Xiao Yu. Tentu saja. Mari bicara di dalam. Aduh, Xiao Yu ini. Baru tahu kenapa akhir-akhir ini kurus, ternyata hamil. Kehamilan itu bagus. Sekarang ada bayi di perutmu. Kakek Si nantinya. Kalau Sylvie padamu. Katakan saja langsung. Aku tidak punya waktu untuk berbelit-belit. Kalau begitu aku akan langsung bicara. Ayahmu ini baru saja berinvestasi di sebuah proyek. Semua hubungan sudah diatur, tapi ternyata ada tambahan bea masuk. Aku pikir perusahaanmu juga sering melakukan pembelian. Tolong sampaikan ke Sylvie. Bantu aku belikan juga, kan tidak mahal. Tidak butuh banyak uang. Tapi ditambah dengan yang kau ambil dari keluarga Si selama 4 tahun ini. Bisa kau membelinya? Kau. Jangan bicara seperti orang asing. Menantu membantu mertua, tidak perlu bicara soal pengembalian. Dengarkan baik-baik. Kau harus lebih melayani Sylvie di keluarga Si. Lebih patuh padanya. Sedikit uang yang keluar dari tangannya. Cukup untuk kita seumur hidup. Dengarkan. Mulai hari ini, kau tidak akan dapat 1 sen pun. Itu bukan keputusanmu. Berapa yang kau mau? Lihat. Menantu memang mengerti aku. Seharusnya dari dulu langsung mencarimu seperti biasa. Aku mau. 30 juta. Baik,
Seperti sebelumnya, Ayuan akan menghubungimu. 4 tahun ini, Xiao Fei diam-diam. Berapa kali menangani pemerasan seperti Shen Yunfeng ini? Tak heran semua orang berpikir, aku bergantung pada Xiao Fei. Aku harus merendahkan diri di hadapannya. Sekarang, apa hakku untuk menyalahkannya karena meremehkanku? Aku dan Xiao Fei akan bercerai. Mulai sekarang, jangan harap kau bisa minta sepeser pun darinya. Xiao Yu, jangan asal bicara. Waktu itu, kakek baru saja mengumumkan kabar bahagiamu. Hanya mengumumkan kehamilan saja. Bukan mengumumkan. Tidak akan bercerai selamanya. Selama 4 tahun ini, Xiao Fei tidak pernah menolakku. Sekarang pun begitu. Lihatlah, Shen Yu baru saja kuajak pergi beberapa menit. Dia langsung datang, sama sekali tidak seperti orang yang akan bercerai. Pasti Shen Yu si gadis nakal ini tidak mau memberi uang. Posture. Ini pasti si Ryu lagi marah padaku. Bagaimana mungkin kalian bercerai? Aku dan Xiao Yu. IL, kamu tidak perlu menjadi bank darah untuk keluargaku. Dengan ayah seperti ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi, kamu harus memberiku sedikit harga diri. Ya. Aku dan Shen Yu akan bercerai. Kamu dengar. Akan bercerai, jadi. Jangan muncul lagi di keluarga Shi mulai sekarang. Urus saja dirimu sendiri. Tunggu sebentar. Aku tahu, pasti. Xiao Yu si gadis ini. Maksa minta cerai, ya? Dasar gadis ini. Tidak tahu beruntung, tenang saja. Aku akan memberinya pelajaran yang baik. Aku. Ini urusan pribadi antara aku dan Shen Yu. Tidak ada yang berhak ikut campur. Karena Shen Yu tidak menyukaimu. Mulai sekarang, pintu keluarga Shi. Jangan harap kau bisa masuk lagi. Hanya dengan 2 kalimat, kau ingin mengusirku? Kita lihat saja nanti. Xiao Yu, ayah tahu salah. Ayo bicara baik-baik dengan ayah, beri ayah kesempatan untuk memperbaiki diri, ya? Shen Yunfeng memang tidak akan mudah menyerah. Lebih baik kita bicarakan langsung. Agar dia tidak diam-diam mencari keluarga Shi lagi. Baik. Aduh. Xiao Yu datang. Ayo, ayah sudah masak untukmu. Cepat masuk, jangan sampai dingin. Terakhir kali ayah seramah ini. Saat diam-diam mengambil uang pengobatan ibuku. Membuatnya meninggal di rumah sakit. Makanan ini tidak layak kumakan. Kamu ini anak bagaimana sih bicaranya? Soal ibumu. Bukankah ayah sudah menjelaskan dan minta maaf padamu? Kalian siapa? Mau apa? Lepaskan. Cepat lepaskan aku. Lepaskan. Ayahmu berhutang pada kami. Dia bilang kamu adalah istri muda keluarga Shi, hutang ini kamu yang bayar. Dia sangat disayang di keluarga Shi. Selama dia ada di tangan kalian, berapapun uang yang kalian minta, Xiao Fei pasti akan memberikannya. Orangnya sudah saya serahkan, bisakah saya pergi sekarang? Shen Yunfeng, dasar bajingan. Aku ini anak kandungmu. Anak perempuan yang sudah menikah, seperti air yang sudah ditumpahkan. Kalau bukan karena kau menghalangi Xiao Fei memberiku uang, aku sampai harus meminjam dari rentenir. Ini semua salahmu. Kau pantas menerimanya. Jangan banyak bicara, pergi. Berapa hutangnya pada kalian? Aku akan buatkan surat hutang. Aku yang akan bayar. Dicicil. Siapa bilang kami? Hanya mau uang? Lalu apa lagi yang kalian mau? Orangnya sudah kami dapatkan. Bawa dia ke sini.
Kenapa Shen Yu tidak angkat telepon? Xiao Yu, kamu. Shen Yu ada di tanganku, jika ingin dia selamat. Siapkan 300 juta. Kamu siapa? Kenapa aku harus percaya padamu? Ayo, suamimu tidak percaya. Bicaralah padanya. Tidak mau. Xiao Yu. Jangan sentuh dia. Siapkan uangnya, jangan laporkan ke polisi, atau istrimu. Tidak akan kembali dengan utuh. Baik. Aku tidak akan melapor, jangan sakiti dia. Siapkan 3 miliar segera. Semakin cepat semakin baik. Baik. Sang 11-11. Kenapa kamu? Kamu tidak pergi ke luar negeri. Kamu mengalahkanku. Dalam hati sangat bangga, bukan? Kalau bukan karena anak dalam kandunganmu. Kamu pikir ALV akan mau kamu? Sang 11-11. Lepaskan aku dulu. Kita bicara baik-baik. Oke? Uang sudah masuk, transaksi selesai. 3 miliar, kurang dari setengah jam sudah masuk. Sepertinya, dia sangat peduli dengan anak dalam kandunganmu. Anak ini seharusnya ada di dalam kandunganku. Hanya aku yang pantas mengandung anaknya. Kamu tidak pantas. Tenang dulu, anak itu tidak bersalah. Katakan, apakah kalau anak itu hilang? ALV akan kembali padaku? Aku sudah bercerai dengannya. Anak ini tidak ada hubungannya dengannya. Bagaimana bisa tidak ada hubungan? Dialah yang membuat ALV meninggalkanku. Dia hilang, ALV baru akan kembali padaku. Shen Yu. IL. Jangan mendekat. Bicara baik-baik. Lepaskan Shen Yu dulu. Shenyu. Sekarang mulutmu penuh dengan Shenyu. Baiklah, aku tidak akan menyebutnya lagi. Letakkan pisau itu dulu. Tenang dulu, katakan apa syaratnya. Aku bisa penuhi semuanya. Kalau begitu aku mau kamu kembali padaku. Arvoli Severo. Di hatimu masih ada aku, bukan? Asalkan Shenyu dan anaknya hilang. Kamu akan kembali, bukan? Kamu mau anak, aku juga bisa memberimu. Kenapa harus dia, Shenyu? Xiaofei adalah milikku. Kamu bagaimana? Tidak terluka kan? Shelby, kamu menipuku. Kenapa kamu menipuku? Sang 11-11. Sudah cukup? Tidak, bukan seperti ini. Alfku tidak akan berbicara seperti ini padaku. Aku tidak baik-baik saja. Kalian juga jangan berharap baik-baik saja. Shen Yu. Bukan seperti ini. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku tidak. Kamu yang membunuh ALV. IL. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Shen Yu, Aku di sini. aku tahu. Kamu peduli padaku. Janji padaku. Jangan bercerai denganku. Baik, aku janji. Jangan tidur. 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 Bangunlah.
Il. Kamu bangun. Shen Yu. Dokter. Sudah hamper pulih, tapi luka di pinggang? Masih harus berhati-hati, kalau tidak nanti. Tidak bisa berbuat jahat lagi. Terima kasih, dokter. Bagaimana perasaanmu? Aku. Pusing, lemas, sulit bernapas. Kenapa bisa begitu? Dokter bilang tadi tidak apa-apa. Mungkin sekarang aku butuh seseorang untuk merawatku. Lukaku. Sakit sekali. Kamu pikir, apakah akan ada efek samping? Aku tahu, kamu menyelamatkanku. Aku akan merawatmu. Baik, terima kasih Nyonya Si. Panas? Tidak, panas. Masih sedikit panas. Kamu pikir ini bisa disebut? Dari bencana datang rezeki? Buka mulutmu. Kenyang, kenyang, kenyang. Kalau sudah kenyang, tidurlah. Tanpa kamu di pelukanku, aku tidak bisa tidur. Xiao Fei, kamu sudah cukup. Sayang. Ayah terluka parah. Mama tidak mau menemaniku. Bagaimana menurutmu? Kata bayi kamu harus menemaniku. Baik. Aku temani kamu. Baik, Seng Shishi dan Shen Yifeng sudah dikendalikan polisi, dana yang kita transfer juga sudah semua dikembalikan. Bos Si, semua orang di perusahaan menunggu Anda. Menurut Anda, penyakit ini akan berpura-pura sampai kapan? Tunggu sampai Shen Yu berubah pikiran, tidak mau bercerai denganku. Aku akan kembali. Anda tiba-tiba. Maksudku, Anda dulu tidak pernah melakukan hal seperti ini. Sesekali seperti ini tidak apa-apa, dulu aku selalu berpikir. Selama Shen Yu dalam kesulitan, aku membantunya menyelesaikan saja sudah cukup. Tapi sekarang aku merasa, aku perlu memberinya rasa aman yang cukup. Biar dia tahu, aku tidak pernah berpikir untuk meninggalkannya. Sayang. Akhirnya kamu kembali, lihat ini ayuan dia. Dia keterlaluan, lukaku belum sembuh, kamu sudah menyuruhku. Cepat kembali bekerja, keledai di tim produksi. Tidak seberat ini. Kamu pulang dulu. Sayang. Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Ada apa di wajahku? Kamu tadi. Sudah dengar semuanya? Dokter bilang, kamu pulih dengan baik, bisa keluar kapan saja. Dan sudah bisa mengurus diri sendiri sepenuhnya. Selalu bisa. Itu bohong, dia dokter gadungan. Kondisi lukaku sekarang, tidak mungkin keluar. Ini sakit. Lukamu di pinggang belakang. Sakit. Benar-benar sakit. Il. Kapan kita akan menyelesaikan prosedur perceraian? Aku mencintaimu, selalu. Aku sangat mencintaimu, Shen Yu. Waktu ini, sepertinya langit sedang bercanda. Dengan kita dengan lelucon yang sangat besar. Aku mengaku. Aku memang brengsek, aku telah menyakitimu. Tapi aku benar-benar tidak tahu apa yang harus lakukan. Agar kamu bisa memaafkanku. Shen Yu, aku ingin memberitahumu. Justru karena ujian-ujian yang terjadi belakangan ini. Membuatku semakin yakin. Bahwa kamu sudah menjadi bagian yang tak tergantikan dalam hidupku. Aku tidak ingin kehilanganmu, dan semakin tidak bisa hidup tanpamu. Karena aku
Aku benar-benar sangat mencintaimu. Tidak bisakah kamu mencintaiku sekali lagi? Hanya sekali saja. Sayang. Matahari sudah terbit. Xiaoyu,